Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi di mana sekelompok remaja melakukan penyerangan di pemukiman warga Rawabunga di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam, batu, bahkan menggunakan air keras untuk melukai warga. Menurut keterangan Yusuf, Ketua RT, belum diketahui penyebab dari penyerangan tersebut. Namun akibat penyerangan ini sejumlah warga terluka akibat terkena air keras. Aksi penyerangan oleh sekelompok remaja ini bubar setelah petugas kepolisian Polres Jakarta Timur berhasil mengamankan lokasi. Dan untuk mengantisipasi penyerangan susulan, polisi disiagakan di lokasi. Informasi lain pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik tekstil milik PT Budi Teksido di Desa Junti, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga menyulitkan petugas mengendalikan amukan si jago merah. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku menyemprotkan air untuk memadamkan api yang berkobar. Sedikitnya ada 5 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Meski begitu, tim pemadam mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air saat di lokasi kebakaran karena terbatasnya persediaan air di pabrik tekstil tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Putri. Pagi. Vih, sebenarnya saya tuh mau izin tahu hari ini. Saya mau ikut ngantri. Ngantri apa? Antri emas. Ah, kamu nggak usah izin di sana, izin di sini. Sudah ada emas kok di samping kamu. Wah, ini mah mas-mas Sumatera. Saya maunya mas-mas Jawa, bisa nggak? Saya ngantrinya di Jawa. Agak bosan sama mas Sumatera. Bahaya nih, bahaya. Oke, kita tadi sudah menghadirkan rangkaian informasi pembuka ya. Tema utama kita tadi soal yang Putri bilang tuh. Antrian mas. Iya, tapi katanya fluktuatif, cenderung stagnan ya harganya ya. Gitu tapi orang-orang masih mau beli loh, Vi. Padahal harganya tinggi. Oke, fokus juga perhatian kita pada episode pagi hari ini juga lagi-lagi nih ya. Ada yang mencoreng lagi profesi kedokteran ya. Profesi mulia dicoreng oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini krisis moral ya terjadi di dunia kedokteran. Apa sebenarnya yang menjadi atau penyebabnya? ada mungkin salah satu kelemahan yang mungkin perlu di-upgrade gitu ya. Perkembangannya saat ini untuk masuk kedokteran gitu misalnya. Perlu ada tambahan tes lah atau apa. Atau mungkin perlu ada rekomendasi khusus ya. Dulu sebetulnya ada ya kalau dari keterangan ID ya, tapi sekarang ini memang pengawasannya kendor, pengakuan ID begitu. Kita fokus akan kita bahas itu nanti ya. Tapi sebelumnya kita punya informasi pembuka lainnya untuk Anda pemirsa. Ada oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat dan sudah ditangkap Satreskrim Polres Garut pada Selasa malam. Dan saat ini status oknum dokter sebagai terperiksa dan masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan pencabulan. Ya, 2 pasien yang diduga menjadi korban pelecehan oknum dokter tersebut juga telah dimintai keterangan. Polisi belum menghadirkan oknum dokter ke hadapan awak media karena sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, apabila seorang tenaga kesehatan saat menjalankan profesi melakukan tindak pidana, maka perlu mendapat rekomendasi Majelis Disiplin Profesi.
Ya, meskipun memang sudah ditangkap ya, tapi proses KUHP tentu kita hormati. Ada tadi pasal yang mengatur itu, tapi lagi-lagi perbincangan di media sosial kan jadi semakin ramai karena seakan-akan ketegasan tindakan terhadap profesi-profesi ini, kenapa sih seakan-akan kayak tebang pilih misalnya begitu, ya kan? Contoh saja, tidak lepas dari oknum dokter kandungan ini gitu ya, yang di Universitas Gadjah Mada, oknum guru besar ya, kalau tidak salah ya, juga tidak dipecat kan dari keprofesiannya. Nah, ini mungkin perlu mendapat perhatian ya dari sebuah pihak. KUHP-nya berjalan, tapi keprofesiannya pun juga harus segera tegas. Supaya memberikan efek jera ya, agar kasus-kasus serupa tidak terjadi kembali. Oke pemirsa, ini kita berlanjut ke informasi berikut. Ada 10 mahasiswa jurusan Geologi Universitas Negeri Gorontalo pada Selasa sore terseret arus sungai saat melakukan penelitian. Dari data sementara, 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Total 10 mahasiswa jurusan Geologi Universitas Negeri Gorontalo yang tengah melakukan KKN atau kuliah kerja nyata dan pemetaan area pegunungan hanyut terbawa arus sungai di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Bone Bolango, Gorontalo. Jadi ketika selesai menyeberangi sungai, tiba-tiba air meluap dan total 10 korban tersebut terseret oleh derasnya arus sungai. Ya, 2 orang meninggal dunia sudah dievakuasi ke permukiman warga, sementara 1 orang hilang masih dalam pencarian. Sedangkan 5 orang masih terjebak di pegunungan dan 2 orang sudah dievakuasi. Data nama 2 mahasiswa yang meninggal dunia yaitu Al-Fatihah Ahmad dan Sri Makfira. Sementara 1 mahasiswa hilang bernama Regina Malaka dan 1 orang luka berat yakni Fokri Faris Pakaya. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, pesta pernikahan terpaksa bubar lantaran lokasi kebakaran tepat berada di samping tenda resepsi. Ya, beginilah suasana di sebuah resepsi pernikahan di Kampung Tagok Pamoyanan, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang terpaksa harus dibubarkan. Ya, api berkobar cukup besar membakar sebuah bangunan di sekitar lokasi resepsi. Situasi menjadi panik ketika sejumlah tamu yang mengenakan pakaian pesta terlihat bergegas meninggalkan lokasi. Sejumlah warga juga tampak mengamankan peralatan musik dari area kebakaran untuk menghindari kemungkinan kerusakan. Tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Tasikmalaya segera diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Warga di sekitar lokasi kejadian sebagian besar menyaksikan proses pemadaman dan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan pendek listrik, tetapi tentunya penyelidikan masih terus dilakukan. Dikabarkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, dan untuk membantu informasi arus lalu lintas, khususnya bagi Anda yang akan mengawali aktivitas pada hari ini, kami ajak Anda untuk bergabung mendengarkan laporan langsung dari rekan-rekan kami di NTMC Polri. Ada Bribtu Eklesia yang berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Silakan Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Arif dan juga Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Mangga Besar, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Tendean, Kuningan maupun Semanggi yang akan menuju ke arah Ragunan tampak cukup ramai. Terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Begitu pula dari arah Pasar Minggu maupun Tanjung Barat yang akan berbelok kiri menuju ke arah Ragunan
juga tampak cukup ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan jelang traffic light. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan begitu pula di arus lalu lintas sebaliknya dari arah Ragunan yang akan menuju ke arah Tendean, Kuningan maupun Semanggi juga tampak cukup ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light yang berimbas hingga 300 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati, dan dikarenakan di kawasan ini terdapat halte dan juga jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan juga tidak lupa kami ingatkan kepada seluruh pengendara bahwa adanya sistem ganjil genap, di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Untuk itu terus kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan juga tidak lupa kami mengingatkan kepada pemirsa untuk tetap berhati-hati dan juga selalu mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya seperti pasar maupun sekolah. Dan bagi pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Kembali kepada Arif dan juga Putri, silakan. Baik, Bribtu Eklesia, saya punya pantun untuk Anda seperti biasa. Ya, tetap semangat timnas muda meski tersingkir di Piala Asia. Cakep. Terima kasih Bribtu Eklesia untuk laporan arus lalu lintasnya. Widih, luar biasa. Biasa. Oke, senyum loh dia sama saya. Enggak, saya feeling saya nih Bribtu Eklesia sebenarnya pengen bales. Oh gitu. Tapi ada durasi nggak? Karena kedinasannya nggak boleh berarti. Oke, emang dinas kita juga boleh, emangnya nggak boleh juga? Boleh dong. Oh boleh ya? Kan kita menghibur, memberikan informasi. Tapi ada catatan redaksi. Hah? Dilarang berpantun menggunakan aura kasih. Gitu. Itu kayaknya belum tertulis ya. Itu udah tertulis loh. Oke, pemirsa, kami akan jeda dulu sejenak, tapi di segmen berikutnya kami akan informasi salah satunya. Presiden Prabowo Subianto ini menerima Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia di Istana Kepresidenan Jakarta. Sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan MSY, legal PT Wilmar, sebagai tersangka baru dalam kasus suap CPO. MSY diduga berperan mengatur perkara kasus suap ini. Pada hari ini, tanggal 15 April 2015, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penggeledahan pada 3 tempat di 2 provinsi. Di dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan barang bukti berupa dokumen, kemudian juga telah melakukan penyitaan untuk 2 unit mobil Mercedes-Benz, kemudian 1 merek mobil Honda CR-V, kemudian ada 4 sepeda Brompton. Kemudian penggeledahan tersebut juga diikuti pemeriksaan saksi sebanyak 5 yang sudah diperiksa secara maraton, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum tadi. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, menerima Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia ini merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara 2 negara, yakni Indonesia dan Rusia. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak akan membahas sejumlah agenda strategis yang diharapkan dapat memperkuat diplomasi kedua negara. Ya, serta membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.
Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Yayasan Buddha Suci dan Kamar Dagang Indonesia merenovasi 1.500 rumah yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni itu tersebar di berbagai daerah dan ini adalah sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan 3 juta rumah untuk rakyat. Bentuk upaya sinergi pemerintah dengan sektor swasta dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Kamar Dagang Indonesia bersama dengan Yayasan Buddha Cesi serta beberapa perusahaan lainnya ikut mendukung program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Kick-off program renovasi RTLH ini dilakukan di permukiman daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, ditinjau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, beserta dengan Wakil Ketua Yayasan Buddha Cesi dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Bakri. Sejauh ini 1.500 rumah yang sudah dipetakan untuk direnovasi ataupun dibangun ulang, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jawa Barat, Banten, NTT, dan lainnya. Terima kasih karena kita diberikan kesempatan para ibu, karena bagaimanapun juga ini salah satu dari program cepat Kadin dampak. Dan yang paling penting salah satunya adalah ini rumah layak huni terjangkau. Dan terima kasih Pak Thomas yang bersedia bekerja keras di bawah koordinasi ini untuk membuat 500 seluruh negeri di Indonesia, tapi mulai dengan 200 tentunya di Jakarta. Karena lucu sekali kalau kita mulai dari Jakarta di mana tempat kita tinggal. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Bu, dan insya Allah kita bisa semakin semangat membuat lebih banyak lagi. Dan intinya ialah di Indonesia ini kan kalau kita mau tumbuh, teman-teman mesti nyaman, dan akhirnya kita bisa berpikir dan juga berkinerja lebih baik. Melalui program ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Nantinya program ini akan terus dikembangkan hingga mencapai target 3 juta rumah layak huni untuk rakyat. Dari Jakarta, Zinkanela, Ahmad Junaidi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari seorang suami di Kabupaten Bengkalis Riau yang tega menghabisi nyawa istrinya hanya karena permasalahan gadai HP. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, warga desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau, dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang terbungkus kantong plastik hitam. Jasad bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di jalan desa Naga Beralih. Warga mengira kantong plastik hitam yang tergeletak di pinggir jalan itu adalah sampah. Namun setelah didekati, ternyata di dalam kantong plastik terdapat sesosok bayi yang baru lahir. Saat ditemukan, bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi ari-ari masih melekat pada tubuhnya. Polisi tengah melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa orang tua yang tega membuang bayi malang ini. Polisi juga sudah mendapat keterangan dari sejumlah saksi dan tentunya keterangan ini akan mengerucut kepada pelaku orang tua yang tega membuang buah hatinya ya. Sementara itu pemirsa, jasad seorang pria yang dikabarkan hilang tenggelam akhirnya ditemukan mengambang di Sungai Walanae, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Korban ini ditemukan tim SAR gabungan setelah memakan waktu 3 hari proses pencarian. Korban kemudian diketahui pada saat sebelum kejadian tengah berenang menyeberangi sungai. Namun karena kelelahan dan kuatnya arus sungai, korban yang tak kuasa menahan derasnya arus terseret dan akhirnya tenggelam. Setelah dilakukan proses pencarian, korban akhirnya ditemukan sekitar 12 km dari lokasi awal korban tenggelam. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk langsung dimakamkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Ada sebuah bus pariwisata yang melaju secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan lain yang sedang melintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui bus tersebut merupakan kendaraan hasil curian dari parkiran pool bus. Dalam rekaman video amatir, sebuah bus pariwisata bernomor polisi B7510 TGC melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Kawanan Industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pengendara yang menjadi korban berusaha mengejar bus. Laju bus kemudian terhenti setelah menabrak kendaraan lain di Jalan Akses Tol MM 2100. Diketahui bus yang dikendarai secara ugal-ugalan merupakan kendaraan hasil curian. Pelaku merupakan seorang pekerja cuci mobil di perusahaan PO Bus tersebut. Atas kejadian ini sejumlah kendaraan ditabrak pelaku mengalami kerusakan. Beruntung dalam peristiwa tidak ada korban jiwa. Pelaku sudah berhasil diamankan pihak kepolisian dan terus didalami pemeriksaannya oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Beralih ke informasi lain, tim gabungan TNI Polri kembali menemukan satu jenazah korban penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Jumlah korban total saat ini diketahui sejumlah 14 orang. Upaya aparat gabungan TNI Polri dalam melakukan pencarian terhadap korban penembakan KKB kembali membuahkan hasil. Tim gabungan TNI Polri menemukan satu lagi jenazah pendulang emas ilegal di area 22 Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, satu jenazah ditemukan setelah aparat keamanan mendapatkan informasi dari penambang yang selamat dari penyerangan atau pembantaian KKB. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Keluarga korban kebakaran histeris melihat orang tuanya meninggal dunia akibat rumahnya terbakar di Kampung Perigi, Kelurahan Lengkong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Korban yang berusia 71 tahun meninggal dunia lantaran terlalu banyak menghirup asap dan mengalami serangan jantung saat hendak menyelamatkan diri. Istri dan keluarga pun histeris melihat kondisi korban yang sudah terbungkus kain kafan. Karena pada saat terjadi kebakaran, istri dan keluarga sedang tidak berada di rumah. Diketahui api berasal dari gudang pengepul oli bekas yang berada di samping rumah korban. Dan kebakaran ini diduga dari kompor gas yang lupa dimatikan oleh pemilik gudang. Dengan kondisi angin kencang, api dengan cepat merambat dan membesar hingga menghanguskan gudang pengepul oli bekas dan seluruh bangunan rumah. Ya pemirsa, hanya karena masalah gadai handphone, seorang suami di Kabupaten Bengkalis, Riau tega menghabisi nyawa istrinya. Ya, pelaku ini melukai ataupun membunuh istrinya dengan melukai leher korban menggunakan kapak. Usai membunuh istrinya, pelaku dengan suara keras berteriak di halaman rumahnya bahwa dia telah membunuh istrinya dengan membuang kapaknya ke tanah. Melihat kejadian tersebut, pihak keluarga korban dan tetangga pun langsung mengamankan pelaku lalu menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sedangkan korban Susilawati meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dari keterangan pelaku pembunuhan, motif menghabisi nyawa istrinya ini karena permasalahan gadai handphone, dan polisi pun telah mengamankan pelaku beserta barang bukti kapak. Sebelumnya pelaku dan istrinya seringkali cekcok karena masalah ekonomi dan korban juga pernah mengancam akan menceraikan pelaku.
Usai diotopsi, jasad korban telah diserahkan kepada keluarga untuk kemudian dimakamkan. Ya, untuk mendalami kasus ini ya Putri dan juga pemirsa, kita coba dalami dengan Kasat Reskrim Polres Bengkalis Riau. Sudah bergabung pagi ini melalui Zoom Ajun Komisaris Polisi Gian Wiatma Piliang. Selamat pagi Pak Kasat. Apakah Pak Kasat sudah bisa mendengar suara kami? Pagi Pak Kasat. Ya, mendengar Mas, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kasat. Pak Kasat, kronologis kejadian seperti apa Pak? Kalau kita bisa secara highlightnya begitu Pak. Baik, langsung saja mungkin untuk kronologis kejadian di awal. Memang ini terjadi antara suami dan istri ya dalam keluarga. Kemudian si suami awalnya menggadaikan handphonenya. Ini mungkin terkait masalah ekonomi. Kemudian tidak lama kemudian suami ini ingin menggadaikan juga handphone istrinya. Namun terjadi cekcok mulut yang mana si istri tidak terima bahwa handphonenya itu digadaikan. Sehingga berlanjut juga penuduhan dari seorang suami kepada istrinya, yaitu menuduh bahwa istrinya juga selingkuh. Nah, setelah itu kemudian terjadi perang mulut dan berakhir sampai pembacokan langsung menuju arah leher korban 2 kali, kemudian dan langsung tumbang dan langsung meninggal di tempat. Demikian. Baik, Pak Kasat, informasinya ini pelaku juga mengakui perbuatannya. Seusai dia menghabisi nyawa istrinya, ia kemudian berteriak bahwa ia telah membunuh istrinya. Apakah memang sudah ada pemeriksaan lanjutan Pak terkait kejiwaan pelaku begitu, atau memang pelaku ini dalam pengaruh alkohol mungkin? Baik, untuk pelaku tidak ada pengaruh dalam alkohol, normal-normal saja. Mungkin karena tersulut emosi dan langsung menebas leher dari istrinya, yaitu korban. Baik, Pak Kasat, apa motif atau alasan pelaku saat ini sudah tersangka tentunya ingin menjual atau menggadaikan handphone istrinya? Dan alasan dari pelaku yaitu terkait yang pertama masalah ekonomi, kemudian juga terkait kecemburuan, yang mana si pelaku menduga istrinya ada selingkuh dengan pria lain. Demikian. Artinya sang suami sering mendapati istri mungkin asik bermain handphone dan menduga istrinya berselingkuh, begitu? Benar, mungkin didasari atas itu karena asik bermain handphone, tidak mengurus rumah tangga, dan pada akhirnya si suami menduga istrinya ada main di belakangnya dengan pria lain. Oke, Pak Kasat, tapi apakah memang sering cekcok pasangan ini, Pak? Kalau kami dapati informasinya cekcok karena masalah ekonomi begitu. Apakah memang sering terjadi cekcok dan sanksi apa yang akan menjerat pelaku ini? Sebelumnya memang sudah cekcok ya terjadi antara suami istri, namun mungkin ini puncaknya terkait pengadaan handphone, kemudian istri tidak terima, dan juga sempat si suami menyuruh istri untuk membuatkan kopi, namun si istri ini tidak mau, dan juga yang bikin istri ini atau korban mengatakan bahwa ingin cerai. Kalau begini kita cerai saja. Nah, dengan kata-kata itu si pelaku tersulut emosi seketika langsung melakukan pembacokan ke arah korban, yaitu ke arah leher dengan menggunakan kampak. Demikian. Artinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami ini murni seketika ya Pak ya, atau mungkin ada perencanaan? Kalau untuk perbuatannya seketika, dan pada saat itu langsung mengambil kampak di daerah dapur, langsung mengarahkan ke leher korban. Oke, berarti konstruksi hukumnya pasal diterapkan dengan ancaman hukuman, Pak Kasat?
Baik, untuk pasal kami bisa menerapkan di pasal 44 ayat 3, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bengkalis Riau atas waktunya pagi ini, Pak. Selamat bertugas kembali. Dan kasus ini menjadi peringatan tegas buat masyarakat juga. Hari ini suami membunuh istrinya dengan melakukan pembacokan dengan kapak. Kemarin kita juga memberitakan suami menghabisi nyawa istrinya dengan barbel. Iya. Ini permasalahannya sebetulnya permasalahan di dalam rumah tangga. Stop KDRT atau kekerasan rumah tangga. Komunikasikan segala sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang berujung kepada petaka, yang berujung kepada penjara juga. Betul. Ya, kita harus jeda terlebih dahulu, tapi pemirsa, kita akan kembali lagi dengan informasi yang viral ya. Di sosial media ini ada rekaman CCTV dari seorang dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil sesaat pemeriksaan USG. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Belum usai kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, publik kembali dikejutkan dengan perilaku bejat seorang dokter. Kali ini, seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Aksi bejat dokter kandungan tersebut terungkap dari sebuah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan. Selain meminta keterangan pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Polres Garut dan Polda Jabar telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Publik pun geram dan berharap dokter yang sepatutnya memberikan pelayanan untuk kesehatan justru memberikan rasa takut dan rasa terancam bagi pasien dan keluarga pasien. Lantas, pantaskah pelaku pelecehan seksual berat dihukum kebiri? Dan bagaimana pemerintah mengawal kasus pelecehan seksual yang belakangan kian marak terjadi? Tim TV One mengabarkan. Memang mengetahui bahwa adanya viral video atau CCTV, rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat, belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Alas korban ada berapa? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan dua korban. Ya, satu kata yang pantas mungkin disampaikan atau diucapkan terhadap aksi bejat cabul pelaku oknum dokter kandungan ini adalah ya itu tadi yang saya bilang. Bejat? Ya. Saya bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, gini, kalau Anda tidak bisa berkata-kata, posisi saya adalah seorang laki yang tentu juga membutuhkan dokter kandungan untuk istri saya, kan begitu. Nah, bila mana itu terjadi pada istri saya, saya tidak bisa terima tentunya dengan akal sehat saya. Anda profesi terhormat, gitu loh maksudnya. Nah, ini yang kemudian mengusik ya, perasaan kita semua, begitu ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada 3 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Dr. Kestri Meher, beliau ini adalah humas dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ada juga
Bu Atalia Praratia, anggota DPR RI Komisi 8 fraksi Partai Golkar, dan juga bergabung melalui Zoom ada Dr. Mirza Mangku Anom, beliau juga influencer kesehatan yang bergabung juga dengan kita pagi ini, Dr. Mirza, karena Dr. Mirza ini juga mendapat informasi ya melalui media sosial akun pribadinya terkait dengan pengakuan sejumlah korban dari oknum dokter cabul di Garut ini. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Baik, saya ke Dr. Mirza terlebih dahulu. Dr. Mirza, benarkah dari informasi yang kami terima ada informasi masuk ya di akun media sosial Anda yang mengaku korban dari kejahatan oknum dokter kandungan ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya ini saya berduka atas cobaan bertubi-tubi yang menimpa dunia kedokteran. Tentu kejadian-kejadian ini bukan mencitrakan atau merepresentasikan seorang dokter sesungguhnya yang memang ada di seluruh Indonesia. Karena mayoritas atau saya bisa katakan hampir semuanya dokter-dokter itu tidak berkelakuan seperti para terduga pelaku ini. Ya, lalu terkait pertanyaannya adalah apakah banyak korban yang melapor atau mengadu lah lebih tepatnya kepada saya? Iya. Jadi di sosial media saya itu banyak sekali terduga korban yang mengadu dan lapor. Tentu tidak bisa semuanya saya benarkan karena kan kalau tanpa bukti ya setidaknya ada bukti chat dan lain sebagainya, saya tidak bisa menganggap bahwa laporan itu atau curhatan itu betul gitu ya. Walaupun mungkin Oke, dokter, mohon maaf. Mayoritas tidak bisa memberikan chat bukti chat. Tapi ada beberapa yang menyertakan bukti nggak, dokter? Banyak sekali. Banyak sekali yang menyertakan bukti chatnya. Jadi terduga pelaku ini dia chat kepada korban atau calon korbannya itu dengan salah satunya modusnya banyak, tapi salah satunya adalah mengiming-imingi dilakukan pemeriksaan USG 4D ya itu kepada calon korbannya. Lalu terus nanti setelah dilakukan pemeriksaan 4D USG itu lalu diminta untuk mengambil hasilnya di kafe atau diajak jalan begitu. Nah, ada korban yang menyertakan chat bahwa dia marah, dia merasa itu pelecehan dan dia akan melaporkan itu kepada suaminya gitu ya, dia marah gitu. Dan uniknya korban ini terduga pelakunya malah playing victim. Jadi dia malah merasa kayak terzolimi. Ini aneh ini menurut saya. Bahkan yang paling ekstrim itu ada yang sampai dia dicoba untuk dirayu ya. Ini istri orang, status istri orang, ada suaminya gitu. Lalu marah calon korbannya, kemudian ada bukti chatnya, ya sudah kalau gitu operasinya tidak jadi aja gitu. Coba bayangkan seorang dokter yang punya kuasa seperti itu melakukan hal seperti itu. Iya, dok. Biadab menurut saya. Dokter Mirza, baik, kalau saya baca-baca saya kan terus mantengin ya story-nya Dokter Mirza ini ya. Memang banyak korban-korban ini yang takut untuk berbicara begitu ya. Karena memang kondisinya mereka hanya berdua begitu ya. Dan juga ini sudah terjadi berkali-kali ternyata. Tidak hanya pasien tapi perawat pun juga ada yang curhat ke Dokter Mirza. Saya mau ke Dokter Kestri terlebih dahulu. Dokter, kalau ID sendiri dengan ini viral nih berturut-turut nih, kita bisa bilang ini krisis moral ya dalam dunia kedokteran, mencoreng nama baik serta profesi mulia dari dokter. Bagaimana kemudian ID menyikapi ini? Ya, sebelumnya kami sangat menyayangkan ya dan mengecam dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter ini. Dan ini sangat bertentangan dengan etika dokter dan sumpah dokter yang telah dilakukan. Kami sangat menentang tindakan oknum dokter yang tidak amoral. Seperti narasi yang kita dengar dan juga ramai diperbincangkan, modus dokter tersebut adalah menawarkan berupa USG gratis via kontak pribadi. Mungkin ke depannya dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait dengan SOP. Tindakan dokter sebagaimana SOP ini sebenarnya sudah ada di setiap tindakan. Nah, seperti saat dokter melakukan tindakan harus ditemani oleh seorang dokter atau perawat. Dan untuk kedepannya kita berharap bahwa pasien juga kritis ketika hanya berdua di dalam satu ruangan tindakan. Adapun yang telah dilakukan oleh ID saat ini ya, di mana kita telah dilakukan
dari pihak terkait bahwa STR dokter tersebut telah ditangguhkan dan proses hukum sedang berjalan. Saksi etik juga dari perhimpunan sudah diproses. Nah, selain itu juga POGI dan IDI selalu berkomunikasi secara aktif untuk mengambil langkah-langkah tegas. Langkah tegas berupa seperti apa? Yang pasti pengeluaran dari keanggotaan POGI dan mencabut izin praktik. Mengingat apa yang dilakukan ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Dan selain itu juga yang dilakukan pihak POGI maupun IDI wilayah cabang bersama Dinas Kesehatan setempat telah lebih dulu menelusuri laporan terkait. Meski begitu, pendalaman dan pembinaan akan terus dilakukan terhadap yang bersangkutan. Baik. Ya, Dokter Kesri, kalau Anda sampaikan tadi kan masih ditangguhkan ya untuk pencabutan atau untuk status STR-nya. Ini apakah pertimbangannya karena menunggu hasil penyelidikan polisi atau bagaimana? Karena kalau kita lihat kan sudah jelas ya, bukti CCTV-nya sangat jelas sekali begitu. Kenapa tidak langsung dicabut saja STR-nya? Tegas. Ya, kita ketahui bahwasannya tadi malam juga sudah dilakukan penangkapan ya. Mungkin setelah ada penyelidikan akan dicabut untuk seumur hidup STR-nya ataupun izin prakteknya. Karena itu semua akan berproses dan mengalami proses di mana POGI tersebut telah memastikan bahwasannya apabila ini sudah jelas penyelidikannya, ini akan dikeluarkan dari keanggotaan POGI tersebut. Oke, saya masih akan dalami ke Anda, Dr. Kestri. Saya juga ingin melibatkan Bu Atalia dari DPR, Komisi 8. Ibu, kemarin Anda dan beberapa lintas komisi ya, itu kan bertemu dan membahas terkait kasus oknum dokter anestesi di RSAS. Nah, ini kembali lagi nih, tercoreng lagi keprofesian dunia medis kita dengan ulah dari dokter kandungan cabul ini nih. Kita sudah harus mengatakan daruratkah saat ini keprofesian ini begitu atau seperti apa Bu Atalia? Saya kira ini sudah darurat ya. Karena di tengah kami kemarin berupaya untuk mengembalikan kepercayaan publik ya terkait dengan layanan kesehatan, termasuk juga tidak saja layanan kesehatan, karena saat ini juga pada waktu yang bersamaan ini kasus-kasus lain juga bermunculan ya, termasuk yang di UGM, ini bagaimana guru besar melakukan kepada mahasiswinya begitu ya, kemudian juga guru kepada anaknya di Depok gitu ya, di wilayah lain ada kiai kepada santrinya gitu, Kapolres kepada mereka-mereka yang masih berusia sangat muda. Jadi ini sudah, saya kira sudah sangat darurat begitu. Nah, sehingga kami merasa bahwa ini memukul semua pihak, tidak saja memukul pihak korban gitu ya, tetapi juga institusi yang saat ini berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat begitu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik lintas komisi gitu ya, kemarin dengan Komisi 9 karena langsung berkaitan, kemudian juga Komisi 8 karena juga berkaitan begitu, dan juga dengan pihak RSAS, dengan pihak institusi pendidikannya waktu itu adalah Unpad begitu. Kami sudah mencoba mengurai apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Namun tadi ketika kasus ini terjadi maka harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Kami sebagai anggota dewan tentu merasa bahwa kami memiliki tanggung jawab moral maupun juga tanggung jawab konstitusional. Bagaimana kita ingin bahwa regulasi yang ada ini betul-betul bisa memberikan dampak. Karena sesungguhnya kita ini sudah punya undang-undang TPKS yang nampaknya ini masih jarang sekali dipergunakan begitu ya. Di undang-undang TPKS ini sudah sangat jelas sekali begitu luasnya cakupan daripada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Nah, kami juga tentu mendorong agar supaya dilakukannya evaluasi bagi berbagai elemen, termasuk juga bagaimana mendorong agar supaya mekanisme pengawasan dari berbagai institusi ini dikuatkan gitu. Karena ini tadi ya sudah sangat, bagi saya sebagai seorang perempuan ini sudah sangat mengerikan. Saya banyak masuk informasi kepada saya, laporan kepada saya, curhatan kepada saya, mereka sekarang menghindari dokter laki-laki. Nah, ini dokter saya kira ini sudah sampai mereka menjadi khawatir begitu pada gender tertentu ya. Nah, padahal ini adalah oknum, tapi mencorengnya banyak sekali begitu ya. Nah, oleh karenanya memang penting bagi kita semua untuk melakukan perubahan, perbaikan sistem. Bagaimana yang dilakukan? Tentu kita harus menyeluruh ya. Dari mulai bagaimana institusi pendidikan, baik itu kesehatan, pendidikan secara umum, termasuk juga hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan gitu ya. Saya kira ini perlu untuk merubah bagaimana sistem itu bisa dilakukan. Misalkan adalah
untuk PPDS ini kemarin sudah dibahas juga ya. Jadi untuk PPDS itu kita mendorong agar supaya mereka dilakukan psikotes sebelum mereka menjadi seorang mahasiswa, begitu. Seperti itu. Nah, yang dilakukan saat ini menurut Pak Dekan pada waktu itu, bahwa yang saat ini dilakukan psikotes itu hanya bagi mahasiswa tingkat 1 ya. Jadi maksudnya S1 saja. Dan itu hanya menunjukkan bahwa mereka bisa sanggup untuk lulus atau tidak gitu. Bukan terkait dengan kesehatan jiwanya. Saya sudah bicara juga dengan PDS KJI, mereka mengharapkan, merekomendasikan agar dilakukannya tes psikotes ini secara berkala begitu. Paling tidak 1 tahun sekali. Karena ini khususnya adalah MMPI, mereka juga begitu ya. Jadi diharapkan agar supaya khususnya yang terkait dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan sebagainya, itu mereka dilakukan tes seperti ini sehingga memberikan pelindungan maksimal bagi pasien, bagi peserta didik dan lain sebagainya. Seperti itu. Maaf, Bu. Jadi kita sangat bekerja keras bagaimana caranya. Nanti kita akan ada pertemuan dengan lintas komisi agar supaya betul-betul kita bisa mengawal kasus ini sehingga tidak terjadi lagi ke depannya. Baik, Bu Atalia, kita apresiasi kepada wakil rakyat yang sudah bekerja cepat begitu ya. Lintas komisi dilakukan antara komisi 8, 9, dan 10 terkait dengan unsur keprofesian medis ini begitu. Tapi Bu, ada narasi dari pemberitaan kami ketika kami meliput di kantor polisi Polres Garut Bu ya. Polisi belum menghadirkan oknum dokter ke hadapan awak media Bu. Karena sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, ini mungkin di komisi 9 begitu ya, tapi mungkin Ibu bisa menampung masukan ini. Apabila seorang tenaga kesehatan saat menjalankan profesi melakukan tindak pidana, maka perlu mendapat rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Narasi ini kemudian merobek Bu rasa keadilan gitu. Seakan-akan tadi Dr. Mirza kita apresiasi ya, beberapa korban yang sudah menghubungi beliau di akun media sosial, artinya ini tidak 1-2 orang Bu, potensinya banyak begitu. Nah ini yang kemudian merobek keadilan. Kok ada seorang monster seperti ini, seakan-akan kayak masih dilindungi. Tadi Bu Atalia juga menyebut UGM ya Bu ya, guru besar oknum, yang juga belum dicopot keprofesiannya. Silakan Bu Atalia menanggapi narasi ini bagaimana Bu? Ya, jadi saya kira begini. Ada satu korban yang langsung mengakses kepada kami. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kasus ini betul dilakukan di tahun 2024. Namun karena ketidaktahuan korban, sehingga ketika 1 kali dilakukan, masih ada pertemuan berikutnya, USG berikutnya masih dilakukan terus sampai 4 kali, baru dia merasa kaget begitu setelah usia kehamilan 37 minggu. Nah, saya kira ini ada apa gitu. Mungkin juga yang paling penting adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang tadi Mas Arief sampaikan, bagaimana ini kalau seandainya terjadi kasus seperti ini, kemudian juga masih menunggu waktu yang cukup lama gitu ya untuk kemudian kita Majelis Disiplin Profesi tadi itu Bu, bagi pelaku. Saya kira ini harus kita kita rubah begitu. Maka memang sebetulnya begini, kalau teman-teman di bidang hukum akan sangat memahami. Sebetulnya kan kita ini mau pakai apa nih? Kita mau pakai undang-undang yang mana nih? Kalau di dalam undang-undang TPK sudah jelas di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya. Jadi bahwa tidak boleh ada istilahnya perdamaian dilakukan bagi pelaku dengan korban gitu. Jadi mungkin ini adalah kuasa hukumnya nanti harus cerdas bagaimana caranya supaya kita bisa mengaping kasus ini supaya betul-betul bisa tepat dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada satu hal yang mungkin ini saya harus sampaikan di sini, bahwa seorang predator itu memang betul ini harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saya kira ini kita harus semua bersepakat gitu ya terkait dengan hal itu. Tetapi ada satu hal juga terkait dengan humanisme. Ini saya mendapat informasi, mohon juga nanti dikonfirmasi oleh teman-teman ya. Jadi dokter-dokter ini ya, 2 dokter ini disinyalir mereka punya kelainan seksual. Nah, maka dari sisi teman-teman psikolog, mohon maaf, mereka mengatakan bahwa yang menjadi penting itu adalah menyelamatkan kedua-duanya tentu saja. Begitu ya. Saya tanya tadi kepada dokter ahli jiwa, saya katakan kalau terkait dengan kelainan seksual seperti ini apakah bisa disembuhkan? Dia katakan tidak. Dia katakan hanya bisa mengendalikan.
Nah, maka ini menjadi sangat penting. Maka tadi kembali kita ke rootnya, ke dasarnya, bahwa setiap mereka-mereka yang akan berkaitan dengan layanan publik, baik itu di pendidikan, di kesehatan, di kepolisian, dan lain sebagainya, mereka harus melewati proses itu dulu. Karena kita nggak bisa ketika satu masa dia tercetus, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, bagaimanapun juga ini adalah anak manusia ya. Sampai yang di RSIS itu kita tahu bahwa dia juga akan melakukan proses bunuh diri begitu ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang menurut saya yang penting dari mulai rootnya dulu, akarnya dulu. Harus seperti apa? Maka saya bersepakat dengan teman-teman kemarin dari Komisi 10 dan juga Komisi 9 bahwa dari mulai sistem pendaftaran begitu ya di institusi pendidikan itu wajib gitu untuk kemudian mereka menerapkan psikotes ini secara berkala seperti itu. Oke, baik. Kita minta komentar dari PBID juga, Bu Kestri. Usai jeda periora berikut ya. Ya. Kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita juga akan pantau ya informasi terbaru dari Garut, dari kasus dokter atau pelecehan dari dokter Objin di Garut. Ada rekan Taufik Hidayah. Taufik Hidayah, informasi terbaru dari pihak kepolisian mungkin seperti apa? Baik, bisa saya sampaikan bahwa oknum dokter kandungan yang diduga terlibat pelecehan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat, saat ini informasinya masih menjalani pemeriksaan lanjutan setelah diamankan di Mapores Garut pada malam tadi. Untuk oknum dokter tersebut juga tiba di Mapores Garut sekitar pukul 21.30 malam tadi dan langsung diperiksa di ruangan khusus yang memang saat ini dilakukan pemeriksaan intensif, terutama penyidik Polres Garut masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait apakah ada acuan lain untuk memeriksa lanjutan atas dugaan pelecehan ini. Dan informasinya pagi ini dari perwakilan Kementerian Kesehatan juga akan meninjau langsung bagaimana proses penyidikan di Polres Garut. Namun statusnya untuk oknum dokter ini masih sebagai saksi. Sehingga polisi masih memiliki waktu 1x24 jam apakah statusnya akan naik atau tidak. Kami awak media pun masih menunggu. Dan info terbaru juga ada 2 orang korban yang sudah melaporkan kejadian ini ke Mapores Garut. Namun pemeriksaan korban dilakukan tertutup karena menyangkut dengan tindakan asusila sehingga perlu ada privasi identitas termasuk privasi alamat para korban. Demikian. Ya, Taufik, pagi ini Anda berada di lokasi klinik tempat tersangka berdinas ya berarti ya. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi pagi ini di klinik tersebut? Baik, belum ditetapkan sebagai tersangka, di garis bawahi belum ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya masih sebagai saksi. Dan saya bisa perlihatkan kepada Anda ini di belakang saya bahwa ini dulu tempat oknum dokter tersebut berdinas atau berpraktek di salah satu klinik yang dijadikan TKP dugaan pelecehan tersebut. Dan Dinas Kesehatan juga mengkonfirmasi oknum dokter tersebut bukan hanya berpraktek di klinik ini saja, tetapi di beberapa rumah sakit swasta yang ada di Garut, termasuk di puskesmas termasuk di salah satu rumah sakit di Malangbong. Dan saat ini informasi terbaru, Dinas Kesehatan tidak meregistrasi izin praktek pasca ada aduan dari para korban sejak 2024 lalu. Demikian. Baik, Taufik. Baik, ini kalau kita lihat memang berbeda ya suasananya, Rivi, sepi gitu ya, tidak ada kendaraan yang parkir dan orang-orang ini langsung mereview klinik tersebut bintang 1 ya. Ini jadi pembelajaran juga untuk rumah sakit ataupun klinik kalau mau nge-hire dokter
ya benar-benar dipilih lah, jangan sampai ujung-ujungnya bisnisnya turun gitu ya. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Mungkin saya mau ke Dr. Mirza terlebih dahulu. Dr. Mirza, yang terbaru pada pagi hari ini saya melihat Anda mengatakan ada temuan baru nih dari Malang. Nah, boleh mungkin di-spill, Dok, aduan dari wilayah lainnya selain Bandung dan juga Garut? Ya, jadi ini dari tadi malam atau mungkin kemarin sore kan masuk ke Instagram saya, tapi saya belum sempat baca. Lalu terus banyak yang mention atau tag ke akun saya gitu ya. Lalu saya baca ini ada korban ya, yang bersangkutan mengaku sebagai korban, membuat postingan ya, membuat Instagram story dan di-mention ke saya, dan juga beliaunya sudah membuat postingan di feed Instagramnya terkait kejadian yang menimpa dirinya, termasuk bukti-bukti dan juga rekaman percakapan begitu. Jadi saya untuk memastikan keasliannya tentu saya serahkan kepada korban, sang pencerita ya, atau pelapor, untuk memastikan bahwa itu adalah kejadian yang asli. Jadi ini kasus yang baru, tapi memang belum bisa saya pastikan apakah itu betul atau tidak. Tapi itu diposting langsung oleh korban yang mengaku sebagai korban. Dokter Mirza, mungkin menghitung tidak sih, mungkin ada berapa ratus mungkin DM aduan yang sudah masuk? Ini kalau dibikin posko kayaknya membludak nih aduan-aduan masyarakat nih. Iya, jadi kalau jumlahnya saya nggak menghitung, terutama saat tentang kasus yang di Garut ini luar biasa, sangat luar biasa. Jadi hampir setiap menit itu ada cerita, ada kisah yang masuk ke saya, terus ada korban atau yang mengaku sebagai korban gitu. Banyak sekali, dan itu terus-menerus, sehingga saya sempat menceritakan di Instagram story bahwa saya nggak bisa handle ini semuanya. Artinya saya baca satu persatu sudah nggak mungkin gitu ya. Tapi alhamdulillah ini yang membuat saya sangat bahagia, sangat bahagia. Teman-teman sejawat sesama dokter ini mulai speak up. Mereka mulai merasa berani untuk untuk membantu atau bersuara. Mereka bersedia untuk menjadi tempat cerita dari korban-korbannya gitu. Dan ini adalah suatu hal yang menurut saya pribadi itu luar biasa, karena teman-teman sejawat sudah mulai merasa risih dan juga berani untuk mengungkapkan bahwa ada kejadian yang terjadi tidak benar pada yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Baik, terima kasih Dr. Mirza. Saya bergeser ke pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Kestri, menampung ya. Tadi ada upaya dari DPR, lalu juga sejumlah korban yang bersuara speak up, termasuk juga keprofesian yang ikut speak up juga karena mungkin tidak mau dinodai ya keprofesian mereka. Silakan Dr. Kestri. Ya, yang pertama saya tanggapi terkait dengan tes kesehatan mental ya, atau FMPI. Ketika seorang dokter umum ingin melanjutkan ke dokter spesialis untuk tes kesehatan mental, sebenarnya setiap dokter umum yang ingin melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis ataupun ketika mahasiswa yang akan masuk ke pendidikan kedokteran itu dilakukan tes MMPI. Itu hukumnya wajib. Di mana tes MMPI ini adalah bagian dari tes psikotes. Akan tetapi tes MMPI tersebut tidak bisa membaca untuk kelainan seksual. Kenapa? Karena kelainan seksual umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apa yang dibaca oleh tes MMPI? Yang dibaca oleh tes MMPI yaitu yang pertama gangguan antidepresi, kemudian gangguan antisosial dan gangguan depresi. Nah, inilah yang dibaca oleh MMPI. Mungkin kedepannya sebagai saran ya, kita juga bisa melakukan mungkin pendekatan untuk menghindari pelecehan seksual, tes untuk mengetahui kelainan atau penyimpangan seksual ini. Dan selain itu juga ID siap berkolaborasi untuk melakukan pengawasan dan saat ini kita terus melakukan komunikasi secara aktif untuk mendapatkan keakuratan informasi guna untuk bertindak tepat bagi pelaku-pelaku yang memang amoral. Dan sebagai akhir,
saya yakin Dr. Kestri, bahwasannya di setiap institusi selalu ada oknum yang kurang baik. Saya yakin juga sebagai dokter jauh lebih banyak dokter yang beretika dan memiliki hati nurani daripada oknum-oknum atau dokter-dokter yang tidak beretika. Ya baik, Dr. Kestri. Saya mengutip pernyataan dari Kepala Biro Hukum PBID 2019-2021 Dr. Nazar yang mengatakan kemarin merasa 2 tahun terakhir ini fungsi pengawasan ID ini memang melemah setelah adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ini mumpung ada Bu Atalia dari anggota DPR RI, mungkin Anda bisa menyampaikan faktanya bagaimana? Karena seingat saya dulu kalau rumah sakit mau nge-hire dokter harus berdasarkan rekomendasi ID, tapi setelah 2 tahun terakhir kata Dr. Nazar itu tidak terjadi lagi. Sedikit narasi saya tambahkan Dr. Kestri dari Bu Atalia juga. Kenapa hanya dilakukan pada saat S1 pendidikan kedokteran, tapi tidak dilakukan secara berkala, termasuk juga untuk perpanjangan STR misalnya. STR mungkin rentan waktunya terlalu jauh. Nah, kenapa tidak dibuat setiap tahun saja begitu? Silakan Dr. Kestri. Ya, yang pertama terkait dengan MMPI lagi ya, tes psikotes atau kejiwaan secara berkala. Nah, jadi tes kejiwaan ini bukan hanya S1 saja. Jadi di dokter umum ketika kita akan masuk, kita juga melakukan MMPI. Yang kedua, ketika kita memasuki program pendidikan spesialis atau PPDS atau yang disebut biasa SP1, spesialis 1, itu juga melakukan psikotes berupa MMPI. Namun kelainan atau penyimpangan seksual ketika tes MMPI itu tidak terbaca karena banyaknya tes kelainan atau penyimpangan seksual itu dipengaruhi faktor lingkungan. Misalnya ketika masuk dalam keadaan normal-normal aja. Nah, di semester 2, semester 3 biasanya terjadi atau terjadinya tidak dipengaruhi dari kecil, tapi didapat ketika mereka dewasa. Jadi tes ini tidak membaca penyimpangan atau kelainan seksual. Kenapa? Faktor terbesar yang mempengaruhi kelainan ini adalah faktor yang paling besar mempengaruhi kelainan ini adalah faktor lingkungan. Nah, bahkan bukan hanya SP1 saja, ketika untuk mengambil sekolah konsultan, spesialis atau SP2 itu juga melakukan uji psikotes, yaitu berupa MMPI juga. Jadi mungkin untuk kedepannya tes yang dilakukan selain MMPI mungkin psikologi atau psikiater yang lebih memiliki wewenang ya untuk melakukan tes ini secara mendalam terkait dengan tindakan amoral atau kelainan seksual tersebut. Nah, terkait dengan kalau wewenang pengawasan ID, bukan 2 tahun terakhir, tapi sudah beberapa tahun terakhir. Ini kita berpedoman juga pada undang-undang, mungkin bisa digarisbawahin izin Ibu Atalia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini terkait dengan kesehatan mengatur pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, dan ini sekarang dibawa oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ID ini sekarang hanya sifatnya melihat, menonton. Mungkin ke depan kami siap berkolaborasi dan membuka diri untuk bekerja sama melakukan pengawasan ataupun melakukan kolaborasi lainnya. Sedikit ya. Terima kasih. Silakan Bu Atalia, mungkin perlu Anda jadikan catatan yang garis bawah. Baik sekali. Namun saya mendapatkan informasi ini A1. Saya mendapatkan dari institusi pendidikannya. Pada waktu itu wakil rektor dan dekan yang menyampaikan begitu ya. Jadi kalau seandainya dari ID menyampaikan bahwa itu sudah dilakukan secara rutin dan lain sebagainya, saya kira berarti yang harus dilakukan adalah proses ini harus merata di seluruh institusi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran. Maksud saya seperti itu ya. Jadi saya bukan bicara tanpa data Ibu. Jadi saya disampaikan apa yang orang disampaikan kepada saya ya. Nah jadi ID memiliki peran penting. Jadi kalau memang Ibu menyampaikan ini sudah dilakukan, kalau begitu tolong didorong agar supaya seluruh institusi pendidikan melakukan hal tersebut. Begitu ya Bu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah saya ingin fokus kita bagaimana ke depan. Maka ke depan tadi mulai dari ID, dari Kemenkes, dan karena kemarin kami bergabung dengan teman-teman dari institusi pendidikan yaitu Unpad, kemudian juga dari RSHS, kemudian juga mewakili Kemenkes dan lain sebagainya. Jadi kami informasinya A1 ya Bu ya. Nah, jadi yang penting dilakukan adalah bagaimana ke depannya. Tadi jadi akarnya dulu. Mari kita perbaiki akarnya, sistem. Dari mulai bagaimana pendaftaran, bagaimana kurikulum yang responsif ya terkait dengan kasus-kasus seperti ini, termasuk monitoring evaluasi. Jangan lupa yang harus dilakukan adalah dari sisi bagaimana kita mendorong pelayanan kesehatan di Vaskes itu juga harus mumpuni, karena tidak ada yang namanya istilah kriminalitas atau apapun istilahnya ketika tidak ada peluang.
ya, maka pengawasan dari fasilitas kesehatan juga menjadi sangat penting, begitu ya. Nah, yang selanjutnya penting kita lakukan adalah bagaimana informasi kepada masyarakat itu bisa disampaikan terkait dengan ketika ada kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai menunggu lama. Ini dari tahun 2024, apakah kita harus menunggu dulu no viral no justice dulu, begitu ya? Nggak seperti itu. Nah, karena ini menjadi penting, maka saya menginformasikan saat ini juga, jadi kepada seluruh masyarakat yang saat ini menonton, di Kemen PPA itu juga ada saluran namanya Sapa 129. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini silakan melaporkan. Jangan merasa bahwa ini kok kayaknya benar nggak ya gitu. Apakah ini kasus kekerasan seksual atau bukan ya? Tidak ada istilah kecil dalam ini ada di Undang-Undang TPKS ya. Jadi itu luas sekali gitu ya. Kemudian juga di hotline UPTD PPA, karena ini kasus yang kita bahas ini di Jawa Barat ya. Kita ini ada nomor hotline juga, boleh dicatat 085222206777. Nah, kemudian yang penting juga untuk dilakukan adalah bahwa kita harus berkolaborasi untuk membahas ini secara bersama-sama, tidak lagi menyalahkan siapa yang bersalah gitu ya. Tidak seperti itu, tapi kita ke depannya bagaimana agar supaya betul-betul si masalah ini tidak terjadi lagi. Dan mohon maaf, saya ingin memberi garis bawah lagi di sini. Ini tidak hanya terjadi pada institusi kesehatan. Kita ini tertampar untuk institusi pendidikan juga sama, begitu ya? Terkait dengan institusi yang kita menganggap ini kepolisian misalkan begitu, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk semuanya. Nah, maka saat ini Bu Menteri tadi menyampaikan bahwa beliau akan roadshow kepada institusi-institusi untuk memberikan dorongan terkait dengan perlindungan ini. Untuk institusi pendidikan, contohnya di UGM, beliau akan hadir ke sana di insya Allah hari Sabtu ini. Beliau akan mendorong bagaimana supaya terkait dengan materi kekerasan seksual ini dimasukkan ke dalam Bu Atalia. Kalau kita istilahkan mungkin ospek lah, begitu ya kalau dulu namanya ya. Jadi memang masyarakat termasuk juga semua sebetulnya harus memahami terkait dengan bahwa ada hal-hal tertentu yang boleh tidak boleh, etis atau tidak etis dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini harus kerja sama semua pihak seperti itu, tidak saling menyalahkan. Baik. Mungkin juga meneruskan pesan tadi, harapan juga dari pengurus besar Ikatan Dokter, Bu Atalia, dengan lintas komisi di DPR, diperkuat peran dan fungsi dari yang sudah ada saat ini, mungkin diberikan taring yang lebih tajam lagi untuk pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Bu, agar kasus ini tidak lagi terjadi kelak di kemudian hari. Kita harus stop lah dengan merusak unsur keprofesian kedokteran ini, begitu ya. Terima kasih Bu Atalia, terima kasih Dr. Kastri dan juga Dr. Miza. Terima kasih waktunya pagi ini. Sukses selalu untuk Anda bertiga. Terima kasih. Ya, kita harus jeda terlebih dahulu ya, Rivi. Kita masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda yang akan kami hadirkan usai jeda berikut, pemirsa. Di antaranya ada anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari sebuah maskapai dan kemudian menjadi viral, membantah telah melakukan kekerasan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Wah, yang viral. Nah, nonton di sini nih yang viral nih. Kabar viral. Ini ada yang viral nih, baru-baru ini beredar videonya, ada seorang anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari sebuah maskapai dan kemudian menjadi viral. Ini beliau ini membantah ya telah melakukan aksi kekerasan tersebut. Nah, ini dia videonya. Kita lihat dulu ya videonya yuk. Kita lihat. Ini sudah beredar luas di jagat maya. Tampaknya mereka berdua ini cekcok begitu ya. Iya. Kok agak mendorong ya? Nah, ya kan? Oke. Mungkin kita sama-sama mengingatkan aja lah untuk semua pihak ya, mau itu levelnya pejabat atau apa begitu. Ketika kita berada di satu tempat, lihat ya bahwa itu adalah tempat pasti ada punya orang lah. Betul. Kan gitu. Sama juga kita masuk ke rumah orang, masa kita mau menguasai rumah orang itu kan jangan juga dong, ya kan? Tentu yang tuan rumah punya aturan gitu loh, Put. Betul. Dan tidak pantas juga ya anggota DPRD di tempat umum banyak orang yang melihat, terus apakah tidak berpikir bahwa aksinya tersebut ini tidak baik begitu ya? Tapi kita apresiasi kepada oknum tersebut yang segera langsung mau menyampaikan kepada awak media begitu dan menjelaskan bahwa saya tidak melakukan kekerasan itu. Itu terserah yang bersangkutan, Putri, ya kan? Yang jelas pokoknya dengan kecepatan informasi harus segera memberikan klarifikasi ya. Gitu, Put. Ya.
Apalagi, Bud? Kita punya informasi viral lainnya. Ini ada dari Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap seorang asisten rumah tangga yang aksinya ini juga viral nih di media sosial, mencuri uang dolar dan perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Ih, santai banget ya nih ya. Jadi ini asisten rumah tangga, Bud? Asisten rumah tangga. Ini kayaknya sudah biasa ya, Vi. Jadi nggak tengok-tengok kanan kiri dulu gitu ya. Langsung saja posisi lokasi barangnya sudah tahu, langsung dibuka nih. Nah, ini informasinya, kejadiannya ini bermula saat korban ini pulang liburan pada awal April 2025. Kejadiannya ada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Jadi dengan berbekal bukti CCTV begitu ya, akhirnya majikan ini kemudian melaporkan ke pihak wajib dan pihak kepolisian pun segera langsung mengendus keberadaan pelaku dan menangkap yang bersangkutan ya, Put. Ya, dan kerugian yang dialami korban ini adalah gelang emas seberat 12 gram, kemudian ada uang 5.800 dolar Amerika, lalu uang tunai 15 juta rupiah. Jadi total kerugiannya sudah mencapai 125 juta rupiah. Ya. Ini menjadi perhatian buat kita semua, pemilik rumah, mempekerjakan seseorang, ya memang perlu, tapi mungkin ada beberapa item-item tertentu yang tidak perlu diketahui lah. Ya, gitu ya. Oke, ini berita berikutnya, pesannya adalah, tau nggak Put apa? Syukurilah kitoh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai pria, Anda sebagai wanita. Nah, karena ini seorang pria nekat menyamar menjadi perempuan dan ikut sholat berjamaah di saf perempuan di Masjid Hubul Waton Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kukira Yanti, ternyata Yanto ternyata. Jadi aksi ini diduga karena pelaku mendapatkan bisikan goib, Put. Jadi dari tirakat yang tengah dijalaninya. Waduh. Jadi seorang pria ini dari video yang kita lihat ini ya, ini berpura-pura. Jadi menggunakan mukena dan sebagai jemaah perempuan. Gerak-geriknya mencurigakan, mengundang perhatian jemaah lain. Petugas keamanan yang mendapat laporan langsung bergerak cepat dan pria tersebut langsung diamankan dan digelandang keluar area masjid. Pelakunya siapa, Put? Mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Jadi kabarnya tadi ya, seperti yang kita sebutkan, ada bisikan goib katanya. Ini bisikan goib atau modus-modusnya ini? Alah, modus lah. Ya, jadi syukurilah ya apa yang sudah di kodratnya laki-laki ya laki-laki aja. Oke, kita juga masih akan hadirkan ya. Ini viral juga sebenarnya, Vi. Apa tuh? Ramai warga sedang menyerbu toko emas buat nyari emas-emas Jawa, emas-emas Sumatera tadi harus disampaikan. Enggak, ini mencari emas beneran ya pemirsa, karena harga emas ini setiap harinya naik. Ya walaupun sedikit-sedikit 20.000 gitu, tapi terus naik. Tujuannya apa sih? Untuk investasi gitu? Iya, mereka merasa itu bisa untuk investasi. Ada yang menjual dan ada juga yang membeli. Nah, kita coba lihat ya fenomena latah antre emas. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Pemandangan antrean di sebuah mall, butik, hingga toko emas akhir-akhir ini memenuhi laman media sosial. Terlihat banyak warga yang rela antre berjam-jam bahkan sebelum mall itu buka untuk berburu emas. Seperti dalam media sosial yang diunggah oleh akun @lucyrahel_shop. Terlihat warga berlari-lari demi mendapatkan antrian terdepan di sebuah butik Antam di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemandangan serupa terjadi di butik emas Antam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembeli membludak. Semuanya memiliki tujuan yang serupa, yakni membeli emas logam mulia sebagai bentuk investasi. Tak hanya itu, dalam unggahan akun @pasutribesti, pemandangan antrean panjang emas juga terjadi di Cibinong City Mall. Terlihat antrian warga menunggu butik emas Antam dibuka demi mendapatkan emas Antam yang menjadi primadona dalam berburu emas.
Fenomena ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah publik semakin sadar akan pentingnya investasi dan menyadari akan adanya resiko ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga emas terus naik dan sulit untuk turun lagi? Atau ini hanyalah gelombang fear of missing out atau istilah populernya FOMO, yakni rasa takut tertinggal tren yang sedang ramai dibicarakan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zinedine Duhan, dan kali ini saya sedang mengantri untuk membeli emas. Tepatnya saya berada di butik emas Antam yang berada di kawasan Pulau Gadung, yang mana antriannya sejak pagi hari tadi ini memang sudah cukup ramai dipadati oleh masyarakat. Dan bukan hanya hari ini, karena saya beli emas bukan hanya hari ini, minggu kemarin saya juga beli emas, dan bahkan minggu kemarin antriannya jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Nah, jika Anda lihat di sini bangku-bangku kiri kanan sudah terisi dengan penuh. Tadi juga kami sudah berada di sini sejak pukul 6:30, yang mana di jam 6:30 tadi sudah ramai, dan sekarang kira-kira jam 8 lewat ini baru diizinkan untuk masuk. Sekitar setengah jam yang lalu para masyarakat yang ingin membeli emas tadi masuk untuk mendapatkan nomor antrian, lalu menuliskan akan membeli berapa gram emas, dengan memang sudah ditarget untuk masing-masing orang yang nantinya akan membeli emas. Ini sudah ditarget atau dipatok oleh Antam untuk membeli maksimal 3 keping emas seperti itu. Untuk pecahan berapa gramnya tentunya nanti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Tadi saya sempat memantau terus harga emas. Jika minggu lalu saya membeli emas ini dengan harga Rp1.777.000 per gram, ini untuk emas yang dicetak atau emas fisik. Namun pada hari ini untuk emas fisik sendiri harganya sudah naik Rp1.896.000, dan dapat dilihat memang saya selalu memantau via aplikasi, dan untuk emas berangka sendiri memang lebih murah karena bentuknya digital, ini lebih murah sekitar Rp60.000. Nah, di sini dapat dilihat juga untuk masyarakat yang berada di belakang ini masih terus menunggu, dan saya akan mengajak Anda ini sebetulnya untuk berbincang seperti itu bersama dengan warga atau masyarakat yang berada di butik emas Antam untuk membeli emas dan rela mengantri sejak pagi hari tadi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu terlebih dahulu ke dalam sebetulnya ada apa saja yang ada di sini. Jadi nanti para masyarakat akan menunggu dulu di depan, lalu nanti akan dipanggil untuk antriannya ke dalam satu persatu, karena yang terjadi pada hari Senin lalu atau Minggu lalu ketika harga emas masih berkisar di Rp1.777.000, ini butik emas Antam memang sangat dipadati hingga ke dalam, bahkan ini sangat dipadati oleh masyarakat yang menunggu untuk dapat nomor antrian seperti itu. Meskipun pada akhirnya beberapa masyarakat dengan nomor antrian di belakang ini kehabisan nomor antrian, dan akhirnya tidak jadi untuk membeli emas dan dilanjutkan di esokan harinya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama warga yang saat ini datang ke butik emas Antam di Pulau Gadung untuk menanyakan sebetulnya kenapa mau membeli emas. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Erni, Pak. Oh, Mbak Erni. Mbak Erni, kalau boleh tahu, ini kan emas saat ini harganya lagi peak nih, lagi naik. Udah 1,89, artinya udah mau 1,9 juta, mendekati 2 juta nih. Kenapa memutuskan untuk membeli emas seperti itu? Ini enggak. Awalnya itu saya ingin belajar, Pak, untuk belajar menabung dalam bentuk logam mulia seperti itu. Kemudian kenapa waktunya sekarang? Karena memang saya khawatir kedepannya makin melonjak lagi, Pak, untuk harga per gramnya seperti itu. Lagi. Nah, iya, Pak. Sebelumnya apakah sudah pernah mencoba untuk beli emas, atau mungkin udah pernah coba untuk investasi di sesuatu lain selain emas? Sebelumnya saya sempat nabung logam mulia juga, tetapi di salah satu marketplace, Pak. Jadi saya sekarang mau coba untuk beli langsung di butik seperti itu. Di butik. Nah, boleh diceritain dong mungkin sedikit nabung di salah satu marketplace itu sensasinya seperti apa? Apakah memang harganya meningkat juga gitu, dan harapannya apa sih beli langsung ke butik? Baik, kalau untuk di marketplace sendiri itu memang bentuknya tidak fisik ya, Pak. Jadi kalau saya nabung itu memang kurang berasa gitu, dan memang saya nabung itu sekalian belanja, Pak, kebetulan di marketplace tersebut. Kemudian kalau untuk datang ke butik langsung memang tujuannya untuk mendapatkan bentuk fisiknya sih, Pak, dari logam mulianya, Pak. Oke, bentuk fisik. Jadi memang dari awal niatnya menginginkan bentuk fisik, ya, seperti itu. Meskipun harus antri, kalau boleh tahu antri dari jam berapa, Mbak? Saya ambil antrian itu dari Cakung itu jam 5 pagi, Pak.
jam 5 pagi Iya, ngambil antrian? Dari jam 5 pagi. Wow, seperti itu tuh. Nah, ini kan beberapa gerai emas atau butik emas menyediakan juga versi digital seperti itu. Harganya beda nggak sih? Untuk saat ini sih sejauh ini saya lihat masih sama ya Pak, untuk harga seperti itu antara versi digital atau online maupun datang langsung seperti itu Pak. Tapi memang kebetulan saya masih menunggu antrian juga Pak, jadi belum bisa memastikan gitu. Oke, Mbak, ini kan kalau kita lihat harganya lagi mahal ya Mbak ya. Maksudnya apa nggak takut kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan emas justru harganya malah jadi turun seperti itu? Kalau untuk itu memang karena saya sambil belajar juga Pak, jadi untuk kedepannya apakah itu akan meningkat atau menurun, mungkin untuk saat ini tujuan saya jangka panjang sebagai tabungan sih Pak. Jadi untuk saat ini iya. Kalau boleh tahu, ini mau belinya gramasi kecil atau gramasi yang cukup besar nih? Ya, yang sedang-sedang aja sih Pak. Iya, sedang-sedang aja. Oke, selamat mengantri kembali kalau begitu Mbak Hendri. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya, pemirsa, itu dia memang tanggapan dari masyarakat yang memang menginginkan untuk membeli emas di butik langsung, karena memang sebelumnya sudah pernah mencoba untuk membeli emas digital namun kurang merasakan bagaimana sensasinya memiliki sebuah emas yang dipegang langsung oleh tangan sendiri. Nah, untuk membahas sebetulnya fenomena FOMO masyarakat ini untuk membeli emas berbondong-bondong dalam beberapa minggu terakhir, saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini bersama seorang ekonom dari Universitas Indonesia. Ada Mas Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mas Duan. Mas, ini dari sudut pandang seorang ekonom, sebetulnya menyikapi atau melihat fenomena masyarakat yang berbondong-bondong membeli emas, kesannya FOMO seperti itu, ini seperti apa tanggapan dari seorang ekonom? Iya, memang ini karakter orang Indonesia juga. Kalau kita lihat memang ada semacam tekanan sosial juga ya. Ketika tetangganya beli emas, maka dia akan juga ikut-ikutan beli emas. Apalagi kemarin kan setelah THR itu dikasih ya, itu memang masyarakat juga masih menyimpan sebagian dari uangnya untuk nanti kebutuhan-kebutuhan di masa depan ya, terutama untuk biaya sekolah anak, biaya kawinan anaknya gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang dari beberapa indeks yang terbaru, indeks kepercayaan konsumen misalnya, itu memang kan keadaannya kan turun terus ya. Dan berarti kan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu memang tidak dalam keadaan yang baik. Dan dalam kondisi seperti itu, emas berfungsi sebagai mekanisme lindung nilai. Nah, makanya kita melihat betapa sekarang berbondong-bondongnya orang untuk membeli emas karena untuk melindungi nilai uang mereka ya, supaya nggak kemakan inflasi misalnya. Meskipun harganya saat ini kan emas harganya sedang tinggi gitu. Beberapa minggu yang lalu saya beli tadi 1.777.000 sekian. Sekarang sudah 1.890.000. Ini kan dalam berapa hari saja, mungkin di bawah 10 hari ini kenaikannya bisa mencapai lebih dari 100.000 seperti itu. Nah, sebetulnya dari sudut pandang Mas Fitra sendiri, kenapa masyarakat masih mau gitu meskipun harganya terus peak sebenarnya? Yang pertama adalah karena dia pasti akan membandingkan dengan alat investasi atau instrumen investasi yang lainnya. Misalnya kalau kita bicara mengenai deposito. Deposito itu secara tahunan paling cuma bisa dapat kurang dari 5%. Itu juga kalau misalnya dia tanam 100 juta ke atas. Tapi kalau emas itu, kalau dibandingkan secara tahunan 2024 saja itu sudah tumbuh 27%. Artinya kan ada store of wealth ya, yang mana kemudian membuat masyarakat yakin bahwa kalau dia tabung emas, maka dia kekayaannya pasti akan meningkat gitu, puluhan persen gitu. Terus yang kedua, karena memang sekarang ini kita melihat bahwa masyarakat memang agak takut ya untuk kemudian melihat kondisi ekonomi terkini. Tadi saya sampaikan bagaimana indeks kepercayaan konsumen anjlok, bagaimana juga kita lihat di awal tahun ini banyak yang di PHK, sehingga kemudian mereka merasa takut. Ini kalau saya tidak melindungi kekayaan saya, itu bisa jadi nanti ketika saya keluar dari pekerjaan utama saya, ini saya akan kesulitan. Maka ini menjadi semacam jaminan. Dan kita tahu bahwa semenjak sudah ratusan bahkan ribuan tahun, emas ini kan menjadi instrumen yang sifatnya safe haven. Dia aman dan dia orang berbondong-bondong ke sana. Apalagi dengan karakter orang Indonesia yang kalau melihat tetangganya lagi ngapain, dia juga nggak mau kalah ya, ikut-ikutan. Ada FOMO, fear of missing out. Oke, betul. Nah, apakah ketidakstabilan ekonomi global dan geopolitik juga ini mempengaruhi masyarakat? Karena kan sekarang informasi sudah berkembang banyak untuk terkait isu-isu geopolitik, masyarakat bisa melihat di sosial media, dan apakah itu juga berpengaruh terhadap masyarakat sehingga menjadi ketakutan? Iya, betul sekali. Kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi global ya, bagaimana ada beberapa spike di harga emas dunia ya. Pertama di masa Covid ya, kalau kita bandingkan selama 5-10 tahun terakhir, di masa Covid itu melonjak. Kemudian turun lagi, ya kan? Kenapa pas masa Covid melonjak? Karena orang sekali lagi ketika dia melihat bahwa situasi tidak menentu, maka dia pergi ke tempat yang paling aman. Yang kedua, ketika perang Rusia Ukraina tahun 2022 itu melonjak lagi, ya. Terus kemudian spike yang berikutnya adalah ketika ada perang antara Iran
versus Israel itu melonjak lagi ya. Tahun lalu itu di bulan April itu saling tembak-tembakan, itu langsung tuh naik. Nah terus kemudian ketika Trump terpilih bulan November, memicu ketidakpastian global lagi. Belum lagi kemudian China sekarang secara umum itu juga beli emas. Ya, nah ini hal-hal yang kita lihat. Tahan dulu jawabannya karena kita nanti akan lanjutkan jawabannya. Namun setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan dan Mas Fitra Faisal selaku ekonom dari Universitas Indonesia. Tadi kami sempat melanjutkan perbincangan terlebih dahulu sambil menunggu karena memang ini antrian masih belum dibuka atau belum bisa diambil oleh para warga yang berada di luar dan masih menunggu Antam ready untuk nantinya akan melayani masyarakat dalam pembelian emas yang maksimal. Setiap masyarakat hanya dapat membeli 3 keping emas dalam satu harinya. Kita akan lanjutkan perbincangan yang tadi, Mas Fitra. Kalau tadi kita masih membahas geopolitik, sepertinya masih ada yang ketahan tadi. Sebetulnya apalagi faktor-faktor dari ekonomi global dan geopolitik yang terjadi sehingga masyarakat ini akhirnya panik buying atau FOMO buying sebetulnya untuk memberi emas beramai-ramai. Ya, jadi kalau kita lihat fenomena geoekonomi yang terkini adalah tarif Trump ya, tarif resiprokal Trump. Dan itu memicu aliran dana menuju safe haven. Sebagaimana yang kita lihat kalau di global itu sekarang harga emas dunia sudah 3.200 US dollar per troy ounce. Bahkan ekspektasi bisa sampai 3.700 di tahun ini karena orang berbondong-bondong ke sana. Cuma pertanyaannya kan, Mak masa tahu sih tarif Trump gitu kan? Kan dia juga nggak terpicu oleh tarif Trump. Apa yang memicu dia? Kenaikan harga yang secara signifikan. Nah ini kan kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh peristiwa global sehingga harga ini menjadi indikator buat emak-emak ini pergi ke tempat-tempat emas terdekat untuk beli emas. Karena apa? Wah, ini setiap hari kan minggu yang lalu 1,7 kan di sini. 1,7. Sekarang sudah 1,8 sampai 1,9. Jangan-jangan bulan depan atau minggu depan bahkan sudah 2 juta gitu kan. Dan jadi kan orang ngelihat seperti itu ya, lihat harganya, tidak melihat tarif Trumpnya tapi melihat konsekuensi dari tarif Trump. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal emas, kenapa selalu emas gitu? Ini yang terjadi dalam puluhan tahun bahkan sudah ratusan tahun. Kenapa orang-orang ini hanya berinvestasi seperti itu hanya di emas saja? Padahal kan kalau kita lihat instrumen untuk investasi kan ada saham, obligasi, deposito, dan juga mungkin sekarang ada trading juga yang mungkin jauh lebih cepat seperti itu. Apakah memang faktor edukasi atau? Ya karena ini kan sudah ribuan tahun ya, sudah ratusan tahun orang sudah top of mind ya. Dan ini adalah instrumen yang paling inklusif ya. Jadi mak kan nggak tahu obligasi ya. Meskipun kalau kita bicara obligasi sekarang juga sudah bisa 1 juta rupiah kita juga sudah bisa beli obligasi. Artinya itu kan juga mekanisme safe haven juga. Tapi kenapa orang nggak ke sana? Karena emaknya dulu kasih tahu bahwa kalau misalnya mau nabung emas, emaknya yang terdahulu juga ngasih tahu kalau yang mau nabung emas. Jadi ini menjadi top of mind bagi masyarakat terutama di level grassroots. Ya kalau misalnya untuk melindungi asetnya ya ke emas gitu kan. Nah maka kita juga harus melakukan edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya instrumen safe haven bukan hanya emas ya. Karena kalau kita bicara emas ya, ini kalau misalnya semua orang nabung emas, uangnya itu kan nggak berputar. Ketika uangnya nggak berputar, maka ekonomi nggak jalan. Muncullah semacam yang disebut oleh John Maynard Keynes, paradoks kekikiran, paradox of thrift. Ketika semuanya nabung, terus semua di emas nggak berputar, masih mending nabung di bank, karena itu kan akan bisa berputar lagi. Ketika di emas, ekonomi tidak bisa berputar. Makanya, nanti kita bicara juga dengan bullion bank. Mudah-mudahan bullion bank ini bisa berfungsi untuk menangkap fenomena masyarakat yang terkini. Oke. Gitu. Artinya kalau kita melihat dari perspektif ekonomi nasional, sebetulnya masyarakat beramai-ramai membeli emas ini tidak membantu apa-apa di ekonomi nasional. Namun juga tidak buruk juga untuk mereka karena ini investasi sebenarnya. Ya, tidak buruk karena bisa menjadi store of wealth mereka. Tapi kalau secara makro, ya kan ini kan tidak mutar. Makanya kan kalau di Islam itu emas ada zakatnya. Kenapa? Ya, karena tidak produktif. Ya kan? Makanya ini sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai bullion bank, bank emas, ini kan sudah ada nih mekanismenya. Mudah-mudahan nanti bisa berfungsi sehingga masyarakat ketika bisa masukin emasnya ke bank emas, itu nanti duitnya bisa berputar lagi di perekonomian dan dampak ekonominya itu cukup tinggi, bisa sampai 0,5 sampai 1% tambahan ekonominya dan bisa menciptakan 1,8 juta tenaga kerja kalau kita memfungsikan bank emas. Sementara ini kan masih tidak produktif ya. Mudah-mudahan kita bisa mengubah yang tidak produktif itu menjadi lebih produktif. Jadi lebih produktif. Oke. Rasanya kayak kalau kita udah ada di depan butik emas tapi nggak beli emas, ini nggak afdol pemirsa. Tapi karena memang butik emasnya masih belum ready atau masih belum membuka pelayanan untuk para masyarakat ini masuk ke dalam dan juga mengambil nomor antrian, saya kayaknya mau mengajak Mas Fitra nih untuk sama-sama melihat karena saat ini pembelian emas bukan hanya soal fisik sebetulnya Mas Fitra ya, karena ada juga untuk pembelian emas secara digital atau melalui berangkas seperti itu. Mungkin juru kamera Samsudin dapat diperlihatkan. Di sini saya sudah menggunakan satu buah aplikasi.
Di sini aplikasi yang disediakan memang bukan hanya satu, bukan hanya dari Antam saja, namun juga bisa melalui website lain untuk membeli. Namun salah satunya karena saya berada di Antam, tadi saya juga sempat iseng-iseng untuk memeriksa karena saya adalah orang yang cukup malas untuk mengantri cukup panjang gitu, berbeda dengan Mbak Erni tadi yang rela mengantri untuk membeli sebuah emas. Jadi di sini untuk melihat harganya sendiri, oh bahkan di aplikasi pun ini baru buka pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi aplikasi ini mengikuti jejaknya seperti itu. Nah, kalau dapat dilihat seperti itu, di aplikasi sendiri dapat kita pantau nih untuk harga emas kemarin ya. Kemarin ini sebetulnya belum diupdate, tapi sebenarnya hari ini untuk emas berangkat sendiri harganya Rp1.838.120 per gram. Sedangkan untuk emas fisik Rp1.896.000 per gram. Nah, untuk yang berangkas ini sendiri, jadi Anda membeli emas tercatat memiliki sebuah emas namun tidak menerima fisiknya meskipun dapat dicetak anytime seperti itu. Sedangkan kalau emas fisik ya Anda akan membeli emas dalam bentuk fisik, nanti akan dikirim ke rumah seperti itu. Nah, tentunya juga dengan berbagai resiko. Nah, untuk itu saya akan lanjut kalau begitu menunggu sekitar 3 menit lagi untuk gak sabar mau beli emas bareng dengan Mas Fitra, dan terima kasih atas perbincangannya bersama kami pada pagi hari ini. Ya, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari butik Emas Antam yang berada di Pulau Gadung, dan saya akan mengantri emas karena lumayan ini untuk investasi, nyicil juga untuk mas kawin dalam beberapa tahun ke depan. Untuk sementara itu Fadil Mara kembali ke studio. Wih deh, berangkat nih Bud. Berangkat dong. Bud. Jadi ini investasi gitu. Tapi ya mungkin saya takutnya kalau beli sekarang di harga tinggi kira-kira turun nggak ya? Berarti Anda berharapnya apa? Enggak, karena kan ini kan memang ada gejolak. Banyak yang mungkin menangkapi ini gejolak memang perdagangan dunia global lagi tidak baik-baik saja. Untuk berinvestasi, jangan dulu mikir akan rugi Put. Iya, walaupun nanti disimpan juga akan terus naik ya. Jangan-jangan nanti buat keturunan-keturunan Putri gitu loh Put, ya kan. Waduh, Putri nggak mau rugi nih. Seperti nggak mau ruginya dia udah 2 jam menemani pemirsa pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Udah 2 jam? Wah Put, udah 2 jam. Loh, saya kira masih baru bentar nih. Bukan baru bentar gimana? Nggak berasa nih. Nggak berasa memang iya, tapi informasi tetap jalan terus ya kan. 9.30 jangan beranjak dari tempat Anda karena informasi akan terus kami hadirkan di program Kabar Utama Pagi. Oh, nanti kita update di situ ya informasi terbarunya. Oke deh, kalau gitu tidak terasa 2 jam yang sangat singkat ini. Langsung saja saya pamit, Putri Windasari dan Arif Adil. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok. Sampai jumpa.